bahasnya apa? Penyumbang beras paling besar, Persib. Penyumbang beras. Iya kan, sekarang di mana-mana tuh ngomonginnya Persib atau liga lokal kita atau timnas. Apakah ini John Hetman bisa menghapus bahwa pelatih asal Inggris akan sulit di Indonesia? Kalau gak ada pressure, pelatih itu gak akan merasa tertantang. Ada pressure kan, dia pasti berpikir tajam. Coba untuk cari solusi gimana kita bisa memajukan sepak bola di negara ini. Di sebuah tim bernama Real Madrid ya, si klub bintang ini dia pecat coy. Menurut gue ini kan contoh manajemen yang bodoh ini manajemen MU. Oh gitu. Iya dong. Dia pecat Ten Hag yang dia perpanjang kontrak Ten Hag yang seharusnya pada saat itu dia pecat. Iya. Gue happy, gue nonton sama anak sama istri gue dan kita semua tuh teriak-teriak di rumah. Kalau timnas main itu yang gue gak bisa dapet. Yo, bertemu lagi dengan saya Jejik Priyanto, J Podcast Ruang Bola, podcast ngomongin sepak bola Indonesia, sepak bola dunia dan sepak bola luar angkasa tentu saja kalau ada. Dan ngikutin loh. Oh iya. Pas kemarin sendiri ngikutin. Dan tentu saja nggak sendirian, saya bersama partner in crime saya, Indro yang bukan Warkop. Nah, dan ini kita memasuki tahun 2026. Iya. Abang Indro. Iya. Ini edisi perdana. Yoi. 2026. Ruang bola ya. Ruang bola, kita part of ruang publik ya Iya. kan. Siap. Nah, tentu saja 2026 ini kan banyak banget hal yang menarik dan hari Banget. ini setuju kita di Jakarta ya. Iya. Hujan gitu ya, dan kita mendoakan juga semoga hujan ini nggak separah yang kemarin-kemarin yang kira banjir gitu ya, karena tadi gue di jalan basah coy. Basah banget. Terpaksa ganti baju ya. Basah ganti baju, kok tadi udah pakai baju lokal Persibo Bojonegoro. Dan akhirnya basah. Dan kita dingin tapi kita nggak sendirian. Iya, pasti dong. Kita bakal ngomongin hal yang sangat hangat, sangat panas karena barusan beberapa jam yang lalu lah. Iya, tadi pagi ya. Ya tadi pagi lah ya, kita baru mendengar secara official suara dikenalan seorang yang kita tunggu selama berbulan-bulan ini ya. Gosipnya kemana-mana dan akhirnya muncul di depan kita nama John Hetman. Kita akan kupas habis bareng siapa nih? Bareng tentunya ini yang bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Kita sambut bareng-bareng yuk. Bung Binder. Apa kabar, Bung? Baik. Ini kan kalau dia kan Indro yang bukan Warkop. Oke. Kalau gue Binder yang bukan buzzer. Kan channel gue kan Triple B. Betul. Jadi Binder bukan buzzer. Bukan buzzer. Ntar dipakai tuh tagline. Ada dua, satu Binder bukan buzzer, Binder bukan boboto. Itu betul, juga betul, penting betul. itu. Walaupun dicurigai. Tapi nggak apa-apa. Ya kan, Tuduhannya silakan. banyak ya. Wow, DM kayak orang gila, bos. Waduh. Tapi nggak apa-apa. Itu part of our routine. Jadi itu Iya. bagian dari rutinitas gua. Dan gua pikir siapapun yang menjadi pengamat dan aktif di sosial media harus bisa menerima segala hal tersebut, kecuali memang ada komen-komen yang rasis atau juga komen-komen yang keras sampai ancaman dan lain hal sebagainya, yaitu gue pikir harus kita kita waspadai ya, harus kita waspadai. Tapi kalau yang namanya orang caci maki atau apa, itu memang udah bagian dari resiko gue. Biasa aja ya. Iya, sebagai orang yang aktif di sosial media sekarang, dulu kan nggak ada kita sosial media kan. Kalau sekarang kan apa-apa orang nyari akun kita, dia kirim DM kan, kebanyakan DM yang gue terima, nggak tahu kalau di feed pada gak berani. Kalau di DM banyak banget tuh kalau di DM masuk, tapi gak apa-apa. Jadi silahkan mau caci maki gue, mau kasih saran, mau kasih kritikan, kolom komentar dan akun selalu dibuka. Kita harus menerima segala bentuk kritikan dan saran dan juga segala bentuk hate comment itu gue ya, gak tahu kalau yang lain. Nah kalau gue nerima, gak apa-apa. Ya kan mungkin juga gue ada melakukan sesuatu yang salah kan. Kita kan kadang-kadang kan nggak sadar. Tapi oke, kita lanjut. Udah jangan kelamaan, soalnya nanti dibilang curhat gua. Iya, ini padahal kita ngomongin timnas, tapi malah jadi ngomongin soal Persib, Boboto. Tapi gue happy banget loh Persib itu, gitu kan. Sebagai orang Jawa Timur, happy karena dia mampu mengangkat kita di level Asia kan. Nah, semoga itu. terus lah gitu. Iya, nah banyak orang yang nggak sadar bahwa sebetulnya Persib itu kan membawa nama Indonesia, Mas. Iya, betul. Ya kan, ketika Persib membawa nama Indonesia, otomatis kalau mereka progresnya jauh,
seperti yang sebelumnya kita diskusi tuh, yang gua ngomong kemungkinan mereka bisa ke final kan kemungkinan. Ya kalau seandainya mereka ke final kan keangkat juga nama Liga Indonesia. Iya kan sebelumnya kan banyak yang mengatakan liga kita jelek, liga kita tarkam. Tapi sekarang lihat hampir semua pengamat dan konten kreator bahasnya apa? Penyumbang beras paling besar, Persib. Nyumbang beras. Iya kan sekarang di mana-mana tuh ngomonginnya Persib atau liga lokal kita atau timnas. Bahkan tadi yang gue sharing offline, pada saat gue tadi lagi nge-gym, ketemu salah satu member yang gue gak pernah ketemu sebelumnya, kebetulan karena mau sharing alat, nah terus dia nanya, oh ini Bung Binder, iya, oh saya sering nonton nih konten Anda ya. Terus gue nanya kan, apa yang biasa Anda nonton? Dulu dia bilang saya ngikutin liga luar, liga Eropa. Sekarang saya udah ngikutin liga lokal dan juga timnas. Gue bilang masa? Iya, dia bilang lebih menarik sekarang. Dia bilang dia ngelihat ini jujur ya sama sekali gue gak bohong, mungkin orangnya nonton juga ini konten. Kan tadi gue cerita offline kan, iya bener. Gue kaget, masa? Iya bener. Dia bilang Bung, sekarang saya ngikutin di liga lokal kita seru, kita lihat lapangan mulai bagus-bagus. Dan dia bilang lebih serunya apalagi kontroversinya banyak. Ya kan dari mana? Gue nanya wasit, ya itu gue bilang biasa lah, itu dari zaman gue siaran tahun 2007 juga ya udah biasa itu part of the game lah ya kan. Tapi sekarang kan sudah berkurang dengan adanya VAR ya kan, sudah berkurang lah, tapi perlahan-lahan kita harapkan semakin sedikit. Jadi memang sekarang nih kalau algoritmanya itu kebanyakan ke sepak bola Indonesia ya kan, Termasuk timnas ya? Termasuk timnas, maka itu kalau mau stok beras aman ya bahas saya terus timnas dan liga lokal kita. Iya. Nah, ini kebetulan nih kita akan bahas timnas. Wah, ini ngeri-ngeri sedap nih. Wah, bahaya ini. Kita ngomongin bakal ngobrol soal George Hetman gitu. Gue tuh tadi tuh dengerin itu ya ketika di kendaraan sambil nyetir itu. Wah, ini orang enak sekali cara bicaranya ya. Cara dia bicara, cara dia ngomong tertata, dan dia menyentuh hal yang gua rasa nih ya as personal, dia tuh menyentuh kita sebagai supporter gitu ya. Dia dia akan bangun tidur, bangun lagi tidur. Pokoknya dia akan ngomongin bagaimana kita bisa ngangkat Indonesia ke Piala Dunia. Itu gua langsung wah ini boleh juga nih orang Inggris satu nih gitu. Nah, menurut Bung Binder, apa kesan Bung Binder usai tadi John Hetman konferensi? Kalau gua ngelihat dia adalah sosok yang rendah hati ya. Dari cara dia bicara, walaupun sebelumnya dia sukses di Selandia Baru dan juga di Kanada. Di sepak bola putri dan juga putra, tapi gue bisa melihat aura dia tuh aura seseorang yang low profile. Jadi dia tidak boasting. Boasting itu artinya dia tidak membanggakan dirinya, tapi dia jelaskan itu semua bagian dari proses yang dia jalankan. Sehingga Selandia Baru, timnas putrinya bisa dibawa ke Piala Dunia. Kalau Kanada kan pada saat itu tuan rumah, timnas putrinya masuk ke Piala Dunia kan, tapi dia bisa merubah cara Kanada bermain. Timnas putranya yang dianggap anak bawang sebetulnya kan di sepak bola dunia, Kanada itu kan sport number one karena gue kan banyak saudara. Di Kanada itu kan mirip seperti Amerika, banyak imigran kan ke sana. Jadi banyak saudara-saudara gue juga yang ke sana. Ada yang juga dari Indonesia, ada juga yang dari Punjab kan, bagian utara, dari mana leluhur gue. Jadi mereka ke sana tuh akhirnya mereka menetap. Nah, gue kadang-kadang kalau sharing dengan mereka tuh gak tertarik bicara sepak bola. Mereka tertarik bicaranya basket atau ice hockey. Iya. Jadi itu bukan popular sport di Kanada. Tapi jelas banyak yang juga suka, tapi not number one sport. Jadi dia dipilih sebagai pelatih setelah dia sukses dengan timnas Kanada Putri untuk keputranya. Itu kalau menurut gue itu adalah seperti mission impossible. Apa sih Kanada ya kan terakhir lolos 86 itu juga jadi bulan-bulanan di CONCACAF juga tim yang biasa lah. Bahkan kalau nggak salah berapa tahun mereka gak bisa ngalahin Amerika Serikat mas. Susah sekali. Pokoknya ketemu Amerika Serikat. Ternyata dia masuk, ya dia butuh beberapa tahun tapi gak lama. Kayaknya gak lama. Dia bisa membawa Kanada menjadi salah satu tim yang diperhitungkan, bukan disegani ya, diperhitungkan lah. Bisa mengalahkan Amerika Serikat. Di Nations Cup-nya tuh CONCACAF juga bagus, kalau nggak salah sampai final, lupa ya gue ya. Terus masuk World Cup. Jadi dia tuh kalau di Kanada dianggap sebagai sosok yang bisa mentransformasi sepak bola Kanada. Karena dia bisa membuat perubahan di
timnas putri, timnas putra. Jadi ini bukan pelatih kaleng-kalengan. Ini jelas adalah pelatih yang bagus. Meskipun bukan pelatih yang populer seperti kita kenal. Seperti Jurgen Klopp lah, Pep Guardiola, atau juga Zinedine Zidane. Kan banyak yang kemarin kan netizen bilang kan, udah Zinedine Zidane aja. Emangnya mau Zidane pelatih Indonesia? Belum tentu, bukan soal uang. Jadi gue selalu mengatakan ketika orang-orang pada nanya gue, emangnya Indonesia punya uang? Sangat banyak uangnya. Kita urunan aja ya kalau misalnya mau. Sangat mungkin. Uangnya tuh banyak, duitnya tuh banyak, sponsor pastilah siapin. Tapi apakah mereka mau atau tidak? Belum tentu juga mereka mau. Karena tantangan mereka di Eropa itu jauh lebih besar. Dan memang mereka mau ke sana dulu mungkin kan. Selama mereka memang usianya masih ya belum terlalu tua lah. Jadi memang ini adalah pelatih yang kalau menurut gua ini pelatih yang memang punya keinginan untuk melakukan perubahan dimanapun dia melatih. Seperti di New Zealand, di Kanada. Dan memang pelatih-pelatih asal Inggris kita tahulah nggak banyak yang hebat kan. Tapi pelatih-pelatih Inggris yang kerja di negara lain tuh kebanyakan sukses. Nah, ini yang menarik. Seperti nggak tahu kalian masih ingat gak Mas Indro dan juga Mas Dedik? Dulu ada pelatih asal Inggris Roy Hodgson. Dia tuh suksesnya bersama timnas Swiss. Dia bisa ngerubah timnas Swiss itu masuk ke World Cup, mainnya bagus. Tapi tiba-tiba pada saat dia ngelatih Inggris, kurang. Roy Hodgson ya? Roy Hodgson itu. Pelatih Liverpool juga hancur-hancur. Liverpool juga kacau. Inter juga bahkan kalau nggak salah Roberto Carlos pernah ngomong nih orang nggak ngerti bola. Karena Roberto Carlos kalau nggak salah ditaruh di posisi mana gitu. Iya kan? Kurang lebih seperti itulah. Tapi kalau di luar Inggris tuh mereka sebenarnya lumayan track recordnya. Jadi kalau ada yang mengatakan kepada gue, ini pelatih gak guna, ya salah. Ini pelatih yang sudah punya track record prestasi. Tapi itu kan prestasi di negara lain, bos. Iya kan? Jadi jangan langsung kita bikin narasi yang aneh-aneh lah. Kayak King Indo, ya kan? Sabar, jangan pakai King dulu depannya. Kan dulu kan udah begitu. King Indo on the way Piala Dunia. King apa sih? Santai aja kita harus low profile sama seperti sekarang yang gue ngelihat sosok ini low profile. Nah kalau lihat perbedaan kan kalau Kanada tadi Bung Miller bilang dia bukan sepak bola yang favorit di sana ya, olahraga favorit di Kanada. Demikian juga dengan Selandia Baru. Tapi kan kalau di Indonesia beda. Ini adalah ekosistem yang sepak bola tuh bukan cuma olahraga sekedar olahraga, bahkan harga diri, emosi itu kan akan menjadi tentunya tekanan yang berubah bagi John Hedman. Bung Miller melihat seperti apa? Itu kan sudah dia jawab tadi di konferensi pers pada saat ditanya soal tekanan, dia bilang itu kan privilege, artinya itu bisa menjadi berkah, bisa juga menjadi kutukan. Jadi kalau gua ngelihat pelatih ini tidak berapa khawatir soal tekanan tersebut. Karena walaupun di Kanada itu bukan number one sport atau di Selandia Baru juga bukan number one sport, tapi kan dia juga punya target untuk membawa tim tersebut kan masuk ke Piala Dunia. Yang putra dan juga yang putri Selandia Baru ya. Kalau Kanada, kalau nggak salah Olimpiade juga masuk itu yang Kanada punya. perunggu deh. Iya, jadi kalau namanya pressure itu ya tetap ada. Cuma memang di sini kan lebih gila pressure-nya, ya kan. Tapi gue ngerasa dari awal ini dia belum begitu terlihat khawatir. Karena mungkin juga dia belum merasakan. Dia belum merasakannya juga. Dan gue gak ngerti apakah yang dia punya akun IG. Karena sebelumnya gue nyari akun IG-nya tuh gue gak dapet. Ada. Sebelumnya gak ada, setahu gue. Baru yang ini. Bener baru ya. Baru. Terus gue nanya ke teman gue, kok bisa ini orang ada akun IG? Katanya baru dibuat. Karena sebelumnya tuh gue nyari gak ada. Nah ada rumornya, gue gak tahu ya. Jadi jangan marah nih. Ada rumornya katanya PSSI yang buat, gue gak tahu. Ya gue gak ngerti itu bener atau enggak. Ya gak masalah juga dibuat. Nah silakan menikmati. Ya kan silakan menikmati lah. Ya kan nanti pressure-nya seperti apa. Dan kalau menurut gue setiap pelatih itu perlu pressure supaya dia bisa berpikir lebih tajam lagi. No pressure, no party gitu loh. No gain, no champion. Nah itu kan kalau gue nge-gym. No pain, no gain. Ya kan? Nah, itu walaupun gue lagi cedera nih bau. Nah jadi kalau gak ada pressure, pelatih itu gak akan merasa tertantang. Ada pressure kan, dia pasti berpikir tajam. Coba untuk cari solusi gimana kita bisa memajukan
sepak bola di negara ini. Yang gua harapkan kalaupun itu pressure secara positif. Jangan terlalu banyak diganggu juga, karena kita harus paham kalau kita mau pelatih itu sukses, kita harus memberikan dia ruang dan waktu. Ini bukan berarti gue pro John Herdman, kadang-kadang di twist sama orang-orang lain yang mendengarkan narasi gue, kan lu tau lah beberapa kali gue juga di twist. Yang sempat gue share sama lu juga yang ada gue telepon lu itu hari kan, yang lu nanya gue lah, kita jangan ngomong di sini tentang suatu hal. Gue bilang gue gak ada ngomong seperti itu. Ya kan gak apa-apa, gue kan sekarang udah temenan sama kalian, jadi kita terbuka aja. Gak ada, tapi memang sering di twist. Jadi bukan artinya gue membela dia, enggak. Kalau kita gak kasih ruang dan waktu kepada dia, gimana dia mau berprogres? Jadi gue gak pernah mengatakan proses, gue mengatakan berprogres. Karena Shin Tae-yong pun pada saat masuk, dia diberikan ruang dan waktu tersebut. Coba kalau Shin Tae-yong sama seperti Luis Milla cuma 2 tahun out, apa yang dia mau tunjukkan? Kan gak mungkin juga dia bisa membawa timnas kita ke level yang lebih tinggi kan. Dia mendapatkan ruang dan waktu tersebut. Sayangnya memang tidak sampai selesai. Itu aja. Seperti Luis Milla. Padahal Luis Milla tuh mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga domestik. Cakep timnas kita main. Dia baru mulai dapet tuh kepingan-kepingan dalam puzzle. Tiba-tiba nggak ada dia. Iya kan, permainan menarik. Dia ada kombinasi pemain senior dan pemain muda. Ini kita flashback dikit lah. Tahu-tahu masuk Bang Simon. Wah. Aduh. Kita sampai di stadion tuh membentangkan ya, Simon out gitu. Sama dia nih. Iya, kenapa? Karena Simon itu kita sudah bisa ngelihat dari pemilihan pemain. Kebanyakan pemain-pemain senior gak berani mengambil resiko. Luis Milla tuh ngambil resiko. Pemain-pemain muda. Kemudian kan banyak yang mengatakan, Shin Tae-yong kalian kasih proses. Masa John Herdman kalian gak mau kasih proses? Jangan salah, Shin Tae-yong membentuk tim yang baru, bos. Dia cut generation. Dia bentuk tim yang baru. Wajar dia memulai sesuatu yang baru yang dibutuh proses untuk mematangkan. Tapi John Herdman ini kalau bagi gua, ya silakan. Yang lain mau berpikir seperti apa. Yang gue ingin melihat progres. Karena timnya kan sudah jadi. Sudah main di kualifikasi World Cup kok baru-baru ini kan. Hampir kita lolos kan. Iya, jadi gue ingin melihat progresnya. Kalau soal tekanan, ya gue harapkan tekanan yang positif. Oke, kasih dia masukan. Jangan suruh dia pilih pemain. Ya kan. Jangan panggil itu, kasih aja dia pilih siapa yang dia mau pilih, biar dia dalam beberapa bulan ini biar dia trial and error. Jadi yang gue jelaskan di beberapa konten gue, dia butuh waktu, bukannya butuh proses, waktu untuk dia memahami karakter permainan para pemain kita, terus gimana caranya dia bisa membentuk formula permainan. Mungkin juga dia akan pakai konsep yang berbeda, gak seperti di Kanada, tapi karena dia bawa ini pelatih fisik, kayaknya akan sama. Karena pelatih fisik ini yang bisa meningkatkan performa para pemain Kanada. Kanada tuh ada pemain umur 34 tahun, gue lupa ada tuh. Larinya kayak pemain umur 20 tahun, bos. Diatur sama ini pelatih fisik ini, walaupun mereka gak selalu ketemu kan di timnas, tapi diatur dengan penelitian. Nah ini, ya sport science, gue juga udah bikin tentang pelatih fisik ini. Tapi lagi-lagi, bukan berarti gue pro, ya kan? Tapi gue gak kontra juga, gue hanya support. Agar timnas kita ini berprogres. Karena ada juga banyak yang komen, ya, lu kan keturunan India. Dulu India kan diinvasi sama Inggris ya. Lu pasti dukung Inggris. Gak ada cerita. Itu gak ada urusan. Ada komennya. Kayak gitu. Ada yang juga DM. Ya, apa urusannya gue dengan Inggris? Ya kan, kalaupun memang gue fan Inggris, tapi bukan berarti gue akan dukung setiap orang Inggris. Bener kan? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ya, gue hanya ingin mengucapkan ya selamat menikmati nanti pressure-nya. Tapi yang gue harapkan, positive pressure. Ya kan, kita kasih dia positive pressure biar dia bisa bawa tim ini progres. Kalau secara taktikal, menurut Bung Binder, John Herdman ini akan ngapain dengan timnas kita? Kalau di Kanada kan dia mainnya dengan high tempo ya, tempo tinggi, passing dan bergerak. Nah, gue gak ngerti apakah itu di timnas kita bisa dilakukan. Mungkin bisa juga dengan pelatih fisik ini, dengan drill-drill yang nanti dia akan lakukan, walaupun waktunya singkat, tapi gue pikir bisa dilakukan. Karena para pemain kita kan mayoritas matang ya, apalagi bermain di Eropa. Kalau gue ngerasa mungkin di awal dia tidak akan banyak melakukan perubahan, agak beresiko juga. Untuk langsung merubah sesuatu kan perlahan-lahan dulu lah. Komunikasi dulu, cek, oh kira-kira begini, kira-kira. Jadi para pemain juga gak ngerasa kaget ya, apalagi para pemain kita banyak yang bermain di Eropa kan capek juga. Baru datang itu wajar lah, bahkan dia sendiri baru datang terus gak fit kan, ditunda kan perkenalannya. Jadi gue sampai hari ini
nggak ngerti dia akan pakai konsep apa. Tapi dengan dia bawa pelatih fisik ini kemungkinan akan sama seperti di Kanada Putra ya, main cepat ini. Main cepat ya. Main cepat. Ini udah kemungkinan besar main cepat, tapi tetap inti kekuatannya itu di pertahanan. Ini sebenarnya mirip-mirip polanya Sintayong kan. Kalau di memakai polanya Kluivert kan emang ya ruwet urusannya. Kalau menurut gua kita gak usah bahas Kluivert deh, jadi tambah kesel gua, gak usah. Gak usah. Kluivert kita gak usah bahas. Ya kan udahlah. Anggap aja dia adalah pengalaman buruk bagi kita. Ya mantan kan? yang harus dilupakan. Iya, walaupun oke, Kluivert adalah beberapa match tangani timnas, tapi gue gak suka dengan pelatih ini. Kenapa dia gak nyamperin fans kita di stadion? Ya, Itu menurut gue gak fair. Lu tuh digaji sama federasi. Ya kan fans itu datang jauh-jauh, bahkan banyak yang datang dari Indonesia. Itu gue kesel banget. Dan banyak teman-teman gue juga kesel. Sampai nelpon gue, kurang ajar nih pelatih, ya kan? Gila, gak apresiasi ke fans-fans yang datang. Gue bilang, ini udah kelihatan. Gue bilang artinya mentalnya gak kuat. Lu kalau mental lu kuat, datang. Ya bukan untuk minta maaf, enggak. Ya lu datang, lu apresiasi lah fans yang datang. Gue gak pernah mengatakan dia harus minta maaf, nyamperin lah fans yang datang ke sana. Betul kan? Coba. Ya nggak mau lama-lama, mungkin nyamperin udah jalan. Kan begitu kan? Udah itu gak balik ke Indonesia langsung ke sana, kecuali Vandenberg katanya balik. Gue baru tahu juga. Dari manajer timnas yang sebelumnya tuh U23 Zaki Iskandar tuh. Kan ada gue undang ke podcast gue, dia ngomong, gue baru tahu Vandenberg ternyata ke Jakarta dulu. Cuman yang lain balik ke sana. Jadi gue pikir kita gak usah bahas lah orang ini, gak usah. Jujur, gue kesel banget. Gitu. Ya kan? Oke lah, lu gagal tapi lu juga jangan lupakan fans kita yang datang jauh-jauh itu support ke tim kita. Udah kita lupakan dia. Kalau STY wajar kita ingat karena dia berjasa sangat besar. Dia melakukan beberapa perubahan. Nah, tadi yang lu tanya soal STY memang mirip tapi kan nggak sama. Karena STY itu kan lebih fokus kepada penekanan. Pressing ya? Pressing. Hajar, karena di Korea kan mainnya seperti itu gitu. Physical. Ya kan lebih physical. Ini bukan berarti gak physical tapi untuk move the ball. Oke. Ini beda. Ini agak beda. Ini gue berpatokan pada permainan Kanada yang sebetulnya putri dan putranya dibikin main sama. New Zealand punya gue belum lihat cuplikan. Jadi kan gue nonton nih. Sebelum gue ngomong jangan dibilang nanti gue asbun kan. Pakai data ini. Nah, kalau gue ngomong pakai data dan statistik, walaupun banyak yang mengatakan lu mah ini modal sosmed, ya enggak juga. Gue kasih penjabarannya juga. Sekarang kalau kita gak ngomong secara fakta, artinya kita halusinasi dong. Iya kan kita ngomong. Hanya kita ngomong fiksi aja, kita ngomongkan fakta. Jadi kemungkinan dia akan meminta bermain seperti itu. Bisa atau enggak ya nanti dia akan lihat. Kalau gak bisa dia modif dikit. Permainannya seperti apa sesuai dengan batas kemampuan para pemain kita, kan gak harus dipaksakan. Karena kan cara para pemain Kanada ini dibina kan beda dengan para pemain kita, baik yang bermain di Eropa dan juga bermain di Liga Domestik. Tapi kalau feeling gua, kayaknya pelatih itu susah ya merubah konsep dasar ya. Iya kan? Iya kan, Amorim aja tuh lu lihat. Disuruh ubah nggak mau, akhirnya dipecat ya. Gak apa-apa dipecat. Karena memang dia nggak mau. Maka itu ada yang ngomong, wah ini kepala batu lah, keras kepala. Gua udah nanya ke beberapa pelatih lokal kita, gak perlu gue sebut namanya, dan yang memang benar-benar bagus, mereka bilang memang pelatih itu harus keras kepala. Kenapa? Kalau kita gak keras kepala juga, kita belum tentu direspek juga sama pemain. Kita punya konsep, kita harus coba itu konsep gitu. Artinya kita mau bawa dalam bis kita itu harus pemain-pemain yang memahami konsep kita. Memang harus seperti itu pelatih. Coba suruh Pep main parkir bis. Pernah dia main sekali tuh. Yang lawan siapa tuh? Baru-baru ini. Di Premier League kan dia bilang, gue hanya main ini sekali dalam 10 tahun. Terus kalian sudah marah semua. Ada tuh, City main lawan siapa tuh? Sekali. Ya bisa juga dia lakukan itu. Tapi kalau enggak, mau City dihajar kayak mau dia apa, Pep gak akan berubah. Tapi bagusnya Pep kan sukses. Amorim sukses juga di peringkat Borneo. Kasian juga tuh dia dipecat. Tapi kita belum ke sana ya. Belum nanti. Nanti kita ngomong sekalian Xabi Alonso juga. Nah, Bung Minder, ini kan kalau bisa bicara pelatih asal Inggris, kita udah 2 kali ngerasain Peter Witt sama Simon McManamy.
Simon McManamy ancur-ancuran. Kalau Peter Witt, Kalian nonton di stadion? Stadion. Iya. Tapi itu kan yang lawan Malaysia bukannya ada penonton kita yang turun? Iya. Iya. Bener ya? Ada ya? Nah itu yang Apa lu yang turun jangan-jangan? Ya, Enggak. bahkan gue tuh masih ingat gue tuh nge-tweet ini kawan-kawan supporter gimana mending kita hajar Simon gitu. Itu kenapa turun bukan protes Simon, kayaknya ke fans Malaysia bukan? Malaysia. Bukan Nah, Malaysia. ini yang besoknya aku diundang ke beberapa media tuh. Ditanya kenapa nih? Ya sekarang yang jaga itunya ngadepnya ikut nonton. Oh, itu Orang awal-awal. turun gak ketahuan. iya. Oh. Kalau di luar di Inggris semua Lihat ke penonton. lihat ke penonton kan. Stewardnya, ha. Ada gol pun mereka lihatnya ke penonton. Iya gitu. Itu kan Kecuali mungkin kalau gue yang jaga. Gue ngeliat ke belakang dia dong, gue mau nonton gamenya. Oke, terusin. Kan, ini kesalahannya juga panitia Saat dari itu ya. PSSI-nya kan. Stewardnya kenapa boleh tuh asli nonton pertandingan fokus. Dulu di liga juga begitu, Mas. Oh gitu. Terus dirubah dulu waktu gue siaran. Terus dirubah harus lihat penonton. Iya. Itu kan pendidikan edukasinya steward harus diedukasi, supporter juga. Iya. Sampai sekarang nggak ada. Oke, terus gimana? Nah, itu Simon kan, dan Peter iya, Witt. Simon ancur-ancuran lah. Ancur-ancuran. Terus Peter Witt ya lumayan. Lumayan. Tapi, Gagal di final gitu. tapi nggak terlalu gimana-gimana. Iya. Nah, apakah ini John Hedman bisa menghapus bahwa pelatih asal Inggris akan sulit di Indonesia? Ya kalau kita lihat Peter Witt kan backgroundnya beda ya daripada John Hedman. Peter Witt itu kan lebih di Asia Tenggara ya. Dan memang sebelumnya dia sukses bersama Thailand. Dan Simon kita tahu suksesnya di level klub. Jujur pada saat itu memang gue belum ada YouTube juga dan gue hanya kebanyakan kalau nulis itu di Facebook dulu. Dia Filipina juga, Simon McManamy. Ya Filipin tapi biasa. Biasa sih. aja, Kalau ya, menurut gue sih istimewa. biasa aja, cuma dibesar-besarinnya pada Cuma saat sampai itu. semifinal, setelah itu ya sudah gitu. Iya biasa aja. Terus dia di Liga kalau nggak salah bawa Bayangkara ya. Iya juara. Juara. Nah gue agak kaget kenapa diambil pelatih dari Liga. Karena kalau kita mau pelatih dari Timnas tuh ya harus pelatih yang punya pengalaman lah. Latih Timnas yang dengan prestasi gitulah. Selevel, ya, kurang lebih seperti itulah. Seperti Luis Milla kan sebelumnya juara dengan Spanyol walaupun kelompok usia. Shin Taeyong juga dengan Korea bawa ke World Cup, kalahin Jerman kalau nggak salah di kejuaraan lain juga ada juara tuh. Korea waktu dengan Shin Taeyong lupa gue. Yang regional mereka tuh. Nggak tahu juara atau nggak, lupa lah. Pokoknya oke lah. Jadi harus seperti itu. Nah, ini kan dua background yang berbeda, Mas. Iya. Jadi nggak bisa kita bandingkan dengan John Hedman. Nah, tadi Mas Dedik menanyakan kepada gue, ini mirip seperti SC, bukan cuma dari formasi yang kadang-kadang dia pakai 3 center back. Kadang-kadang itu dia pakai di Kanada gak selalu. Artinya dia kan fleksibel. Tapi kan dari CV-nya juga kurang lebih sama. Berhasil membawa timnas ke World Cup. STY bawa Korea, dia bawa Kanada Putra. Ya kan ada track record itu. Dan sebetulnya tadi di preskon juga dia ngomongnya soal apa? Soal Piala Dunia lebih utama. Gua gak denger dia ngomong soal AFF ya, ada ngomong gak? Enggak. Sempat menyinggung aja. Tapi gak berapa fokus. Dia lebih fokusnya kepada World Cup. Karena seperti yang gue jelasin juga di konten gue yang gue dapat informasi dari kawan gue, bukan yang dari luar angkasa. Luar angkasa itu beda lagi. Ini di Inggris, memang ini kawan gue udah lama dari 2003. Sekarang sih dia udah senior. Dulu kita hampir seumuran lah. Dia memang 2 tahun lebih tua dari gue. Karena waktu Kluivert itu hari dikontrak, gue nanya dia juga. Karena ini kan Eropa. Jadi gue harus nanya wartawan lah. Ya kan yang berada di luar sana. Kalau di sini kan banyak narasi-narasi yang udah gak bisa dipercaya lah. Kluivert top lah ini itu, padahal topnya kan sebagai pemain. Jadi gue phone, nih gimana nih Kluivert dikontrak gini? Dia bilang gue gak ngerti di mana negara lu mau lolos ke Piala Dunia seperti apa kontrak Kluivert. Kenapa gue bilang? Ini kurang ini. Kayaknya belum level untuk World Cup. Terus gue jelasin juga di konten gue waktu gue bilang ini ngeri-ngeri sedap ini CV-nya. Tapi tentu kita harapin dia sukses. Iya dong, karena kita mau timnas kita lolos. Nah waktu John Hedman gue nanya dia lagi. Ini gue dengar gini-gini mau John Hedman, dia bilang coba ya gue cek ya. Nah terus dia cek, memang dia bilang dia ada menerima tawaran dari negara lain. Tapi kemudian dia memilih Indonesia karena dia tertarik dengan project. Gue bilang project apa nih sebenarnya? World Cup. Itu yang utamanya sebetulnya. Tapi ya tentu dari PSSI gak bakal ngomong secara terbuka ya kan. Bahkan kalau gak salah setelah gue buat konten itu adalah di sosmed tuh ada tulisan-tulisan ya PSSI berharap 2030 tapi paling tidak 2034 udahlah terserah mereka lah. Tapi gue dapet infonya bahwa ini sebetulnya proyek utamanya 2030.
Ya, karena memang ini tim sebetulnya sudah siap dan itu juga dikonfirmasi oleh John Herdman, kan dia mengatakan Indonesia sudah siap. John Herdman tuh bilang dia tuh suka karena dia tuh suka building. Nah, project ini Building. ini pelatih project spesialis. Jadi kalau dia dikasih project, dia akan coba untuk achieve itu project seperti di Selandia Baru dan Kanada. Jadi berdasarkan project kalian nih apa? Ya kan, apa project kalian juara AFF? Gue pikir enggak sih. Apakah juara Asia? Mungkin Piala belum. Asia. Mungkin belum. Piala Dunia, oh ada harapan nih. Nah, tertariknya ke sana. Tapi bagus juga dari PSSI. Kasihnya 2+2. Dilihat dulu 2 tahun, bisa gak nih? Probation. Progres. Iya kan? Kalau oke progresnya, lanjut lagi nih bawa ini ke World Cup. Ya kan? Tapi ini kan informasi yang gue dapat dari kawan gue. Gue mengatakan nih, fakta atau fiksi? Ya fakta, dia bilang. Maka itu dia memilih Indonesia dan dia memilih tantangan ini, dia pelatih yang suka tantangan ini. Nah itu, jadi yang gue berharap ya kalau memang dia mau bawa tim ini untuk World Cup, ya silakan lah 2 tahun ini. Ya gue malahan menurut gue 3 tahun dia butuh untuk persiapin, karena national team kan don't play every week, gak main setiap pekan kan. Jadi perlulah dia sampai lebih dari 2 tahun ini. Tapi ya lihat, mudah-mudahan dia juga bagus dengan progresnya. Ya mungkin juga dia bisa menjadi pelatih pertama, mungkin gue ulangi lagi, mungkin pelatih pertama yang bisa bawa Indonesia juara AFF, ya kan? Mungkin juga menjadi pelatih pertama Indonesia yang bawa ke perempat final Piala Asia. Tapi kalau dia ada juara AFF pun menurut gue udah hebat, ya kan? Karena pelatih sebelumnya gagal kan? Kita pakai pelatih yang sebelumnya sukses di negara lain seperti Peter Witt aja gagal, ya. Dan kemudian progresnya bagus, itu kan yang kita harapkan. Ya, kalau mau rame-rame di sosmed silakan. Ya kan, mau orang ngomong apa kan, yang penting dia fokus. Nah, mudah-mudahan nanti waktu kita masuk ke kualifikasi World Cup juga enak nih progresnya. Itu sih yang gue harapkan. Jadi kalau yang gue dapat info memang dia untuk project ini. Tapi gue kemarin di wawancara wartawan gue selalu bilang bisa juara AFF dan bisa bicara banyak di Piala Asia. Itu udah bagus. Itu yang menjadi antusiasme publik sepak bola Indonesia. Betul. Di situ gitu. Iya, kalian penasaran sih? Gue tuh sampai detik ini masih AFF itu penting. Iya. Oh iya dong, pasti. Gue gak pernah mengatakan gak penting. Tapi sorry, gue ada 2 versi. Penting gak penting. Pentingnya begini, bahwa itu kejuaraan yang diwakili oleh Indonesia, artinya membawa nama negara. Lu gak boleh menganggap remeh itu kejuaraan. Artinya bukan berarti kita gak perlu piala ini. Ya kan, janganlah. Dan gue juga harapin jangan orang-orang coba untuk membodohi masyarakat kita dengan narasi-narasi seperti itu. Ya, fair. Jangan. Karena itu mewakili Indonesia. Apa kita mau Indonesia dibantai-bantai terus di AFF? Malu kita, Pak. Kalau bisa juara oke. Tapi kalau gak juara bukan berarti kiamat. Itu maksud gue. Karena timnas kita punya level yang lebih tinggi yang bisa juga dicapai. Seperti Piala Asia. Gitu Mas, yang gue berapa kali ngomong. Artinya jangan lepas dong Piala AFF. Kenapa kita harus lepas Piala AFF? Ya mungkin ada yang ngomong seperti itu karena mungkin bagi dia gak penting ya. Jangan egois juga loh, ya kan? Ya silakan, ya kan? Kalau kalian pikir AFF gak penting, tapi bagi gue AFF penting. Orang gue mulai nonton AFF yang dulu namanya Piala Tiger kok sama teman-teman gue, sama kakak gue apa semua kita support Indonesia kok. Oh, kita nangis-nangis ketika gagal. Iya, kenapa kita harus bilang ini Piala kaleng-kalengan? Gak boleh kita seperti itu. Karena itu mewakili, pemain-pemain itu mewakili Indonesia. Dan mereka berkeringat darah kalau perlu di atas lapangan. Apa kita mau nasionalisme kita ditindas? Kan nggak mungkin, ya kan? Itu sesuatu yang penting, tapi bukan juga menjadi sesuatu yang harus kita kejar seumur hidup. Karena ada peluang untuk higher level. Tapi AFF juga kita kejar. Gue sepakat dengan Mas Indro yang bukan warkop. Ya, bahwa AFF itu penting. Kalau bisa juara AFF bagus, and then in Asia kita bisa bersaing. Itu juga oke. Tapi setelah itu kalau kita bisa ke World Cup, kenapa enggak? Karena ini pelatih yang sudah punya rekam jejak bahwa ke World Cup. Dan dia tadi tampakkan begitu tenang, ya kan? Cuman gue kecewa juga. Kenapa? Gak pakai peci. Gak pakai peci? Gak pakai kan? Natal gak pakai. Kan kelewat pakai peci gitu kan? Katanya nggak mau Anjir, main lucu kelas banget. private. Katanya nggak mau Oh ya, main kelas enggak. Ini kan kita yang trolling aja. Habis kan gua itu kan kelewat kan pakai peci. Gua lagi nunggu tadi pakai gak? Gak pakai. Gua bersyukur aja gak pakai ini. Gua Mungkin biar sama lah, biar nasibnya jangan sama. Tapi udah kita jangan bahas nama PK lagi.
Aduh. Tapi Piala Dunia itu menurut Bung Binder realistis ya untuk dikejar seorang John Heitman? Ya kalau menurut gue sih Indonesia ini kan sebetulnya kan kalau di level dunia kan belum ya. Belum bisa masuk ya. Kita fair aja, tapi mulai ada harapan ketika kita punya pelatih seperti Shin Tae-yong yang juga akhirnya mendapatkan amunisi-amunisi pemain-pemain keturunan. Ya kan, ini fair. Ya kan? Gue mengatakan beberapa kali dan banyak yang gue nanya narsum, ya kan, menurut kalian timnas Indonesia kita yang hampir lolos ke World Cup sampai ke round 4 itu faktornya karena apa? Mereka semuanya ini ya, walaupun nggak gue panggil secara bersamaan kan satu-satu kan, boleh nonton, ada rekam jejak digitalnya. Ya karena banyaknya pemain-pemain keturunan yang bermain di Eropa meningkatkan standar permainan dari timnas kita. Tapi selain itu juga ada Shin Tae-yong yang tahu taktik apa yang perlu dia pakai. Walaupun dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyatukan, karena ini kan pemain-pemain baru nih, gak biasa main di Asia. Itu maksud gue. Jadi ya kalau soal realistis atau enggak, ya menurut gue Indonesia masih jauh sih dari level dunia. Ya kan, menurut gue masih jauh. Bahwasannya kita sebelumnya hampir lolos ya karena ada proses yang dibangun. Itu kan. Nah kalau sekarang dengan proses yang sebelumnya dibangun dengan pengalaman para pemain kita, ini waktunya kita bicara progres, bukan hasil. Kita harapkan dengan progres akan ada prestasi. Jadi kita sekarang hanya pakai 2P. 2P dong, progres dan prestasi. Oke. Oh iya dong. Benar. Prosesnya udah enggak. Dan John Heitman juga sudah mengatakan tadi no excuses. Jadi ini bukan ngomongan gua aja. Awalnya gua udah ngomong di konten gua. Ya kan, lagi-lagi bukan karena gua kenal dia. Nanti ini clipping kan tuh di TikTok nanti dimasukin nih. Bung Binder ngomong ini, wah, hantam Bung Binder abis ini. Ini Ya. anteknya John Heitman nih. Nah, oh ini udah saudaranya nih. Kan dulu kan India diinvasi Inggris. Udah nih, dia udah pasti pro Inggris. Enggak, kita gak begitu. Clivert pun gua pro kok. Gua bilang ayo, kalian tahu semua. Offline pun gua ngomong sama lu apa itu hari. Udah, Mas, ini kita hope sukses. Ya kan, nggak apa-apa kita dukung. Tapi kalau memang dia gak bisa handle tim itu, kenapa kita bicara Clivert lagi? Terus apa? Karena Clivert menurut saya kesel ya. Ya udah ini, apa ini? Nah, John Heitman ini. Jadi kita harapin perlahan-lahan dia bisa bawa. Walaupun kita memang masih jauh. Ya mana tahu nanti dengan yang dia ngomong akan ada tambahan pemain keturunan. Ya itu wajar yang dibilang. Tapi kan selain itu dia juga ngomong bahwa kalau pelatih timnas gak nonton liga lokal, gak pantau liga lokal, gimana para pemain lokal mendapatkan kesempatan? Itu yang selalu gue katakan. Gue ngomong gitu, terus orang pada bilang, lu mah gak ngerti pemain lokal kita jelek semua. Enggak juga, Shin Tae-yong pakai para pemain lokal bisa bawa ke final Piala AFF kok. Mainnya gak jelek juga. Luis Mia pakai pemain-pemain yang bermain di liga domestik bagus kok. Artinya kan dia juga peduli dengan liga domestik kita. Rizky Ridho kurang bagus apa? Iya, dan rating share kita kan sekarang lagi bagus. Bahkan dia nonton El Clasico di TV kan. Dan dia suka banget kan, bagus kan. Dia bilang, nah ini bagus. Jadi gue ngeliat pelatih ini akan coba untuk mengcover setiap aspek. Tapi tentu dia ingin agar Indonesia, seperti yang dia katakan ini tinggal satu tahap lagi nih. Untuk masuk ke level dunia. Tapi kan mulainya dari perlahan-lahan. Dia kan bilang sekarang short termnya dia kan akan memahami, akan menerima masukan, ya kan? Apalah yang dia pakai bahasa Inggris itu. Assessment ya. Nah, assessment, kasih dia kerja. Jangan nanti di FIFA serius out, alah. Kampungan lah itu menurut gua. Nah, itu dengerin teman-teman ya. Jangan dulu lah. Dengerin ya. Pokoknya tunda dulu dah out-outan ya. Kasih dia waktu dulu. Ya, 2+2 ini. Nah, kita harapin kalau perlu 1 tahun udah sukses dia kalau Apalagi Piala Asia itu kan Januari ya. tahun depan kan. 2027 ya. Januari kan Iya. awal. 1 tahun kan? Setahun Ke depan kan? Iya. Sekarang iya next year kan? Kan itu yang gue bilang 1 tahun kita tunggu kan? Iya. Walaupun kalau menurut gue secara praktek ya seharusnya 3 tahun ini dia butuh. Minimal ya. Karena nggak setiap minggu Mas main. Apalagi nanti kalau dia panggil pemain baru kan, dia harus kasih dong kesempatan. Apakah itu yang keturunan ataupun yang ini. Cuman yang gue ingin nunggu nih. Nah ini sedapnya nih. Berani kan nih dia coret pemain yang nggak perform. Itu tuh. Baru mau gua tanya itu. Karena salah satu yang Bung Binder bilang itu di pelatih emang dia tuh sebenarnya tidak silau terhadap nama besar ya kan. Dia berani kalau orang nggak perform gimana pun ya, entah dia main di liga Italia level A gitu misalnya kan, Serie A gitu, kalau nggak perform ya coret. Dan itu fakta. Bukan gua aja ngomong, lihat aja.
gimana dia. Tapi dengan pemain baik, tapi kalau dia lihat, oh ini gak perform ya, jangan kita panggil dulu, bukan di blacklist. Ya nanti kalau memang dia performanya udah bagus ya, kita panggil lagi. Itu yang gue lagi tunggu. Nah dan gue harapin PSSI sesuai yang PSSI ngomong, kita kasih dia keleluasan, kasih dia keleluasan. Jadi maksud gue, kalau ada pemain keturunan kita yang udah menjadi WNI, bukan berarti harus dipanggil. Nah, itu. Ini poin. timnas. Bukan gue anti pemain keturunan. Udah ada rekam jejak digitalnya. Gue orang pertama yang mengatakan pemain keturunan tuh GoPro. Pada saat itu ada exco pada ribut dulu ya kan. Yang itu kan diceritakan oleh Pak Hasani juga, yang mantan exco kan, yang nggak semua orang setuju. Tapi dia yang maju kan. Nah artinya gue gak pernah anti pemain keturunan. Cuman ini kita bicara timnas. Jadi di timnas itu bukan yang namanya pilih kasih, tapi pilih pemain untuk menjalankan konsep. Kalau pelatih kasihan dengan pemain ya itu bukan berarti dia Kasihan. bukan berarti dia melatih timnas. Ya artinya wah, nih kasihan nih udah WNI harus gue panggil. Gak bisa. Bisa gak perform? Kan sudah ada beberapa pemain keturunan kita yang sebetulnya sudah sulit mendapatkan menit bermain. Bahkan juga pada saat pelatih yang menggantikan Sintayong, iya kan? Kan sama juga. Iya, kita sebut beberapa nama ya. Kalau misalnya misalnya Rafa Strike itu kan Nah, tidak terlalu perform di bahkan di klubnya liga gitu ya. kemarin memang gak lagi perform dia. Emang lagi gak perform gitu. Dan Iya. beberapa pemain nih. Nah, itu Jens Raven. Ya Raven habis kan gitu. Itu maksud gua. Jadi harus betul-betul firm lihat. Nah, ini yang gue lagi tunggu karena kita perlu pelatih seperti itu. Jadi strictly for the team. Ya, panggil pemain yang memang untuk tim. Ini kan teamwork semua. Kan dia Tapi itu terserah dia juga. Iya. Itu bukan keinginan gue, maksudnya ini yang gue lagi tunggu gitu. Karena kita butuh tim yang betul-betul kuat, best of the best. Karena ini timnas bukan klub. Kalau klub boleh lu ada pelapis. Iya. Timnas itu sebetulnya gak ada pelapis, Mas. Yang namanya national team itu best of the best yang dipilih. Jadi si A gak perform, gue masukin pemain B, bisa perform dia. Karena levelnya itu tidak jauh berbeda. No excuse ya pokoknya ya. Dia udah ngomong no excuse kan untuk kita masuk ke level dunia. Kan dia masih butuh pelatih lokal yang mendampingi dia. Kira-kira siapa yang bisa mendampingi? Ya kalau gua kan nggak bisa kasih ini ya, nggak bisa kasih nama ya. Tapi kita tahu ada banyak. Artinya nggak bisa kasih 1-2 nama, ada banyak. Ada Zulkifli, ada Kurniawan. Ada juga beberapa lainnya lah di liga kita yang sementara ini di liga pun masih menjadi asisten. Ya karena kan liga kita sekarang mayoritas kan pelatih asing. Bisa aja, cuman kan hal ini dia perlu pilih dengan berhati-hati ya. Karena siapapun pelatih lokal itu juga harus punya keinginan untuk belajar, Mas. Betul. Punya keinginan untuk belajar, beradaptasi. Coba sebuah pengalaman baru dan juga sabar. Menerima masukan dari John Herdman dan dari pelatih fisik, dan nanti nggak tahu akan ada lagi atau nggak asisten pelatihnya. Kalau nggak salah ada dia nanti 2 kan? Dua. Tapi yang satu lagi itu bagian dari analis kayaknya, itu lebih ke taktikal. Nah jadi harus menerima. Nah contoh kan Sintayong kan memilih Novarianto. Kita lihat jadi kan? Novarianto jadi gitu. Dan sebelumnya Luis Mia memilih Bima Sakti. Oke, Bima Sakti memang kita tahu belum bisa membawa prestasi, tapi sebetulnya dalam menangani tim gak jelek juga deh. Iya, dia bawa usia 17 menit, oke. Bagus, karena dia mendapatkan ilmu walaupun gak lama dari Luis Mia. Jadi perlu seperti itu. Jadi memang gue ngelihat ya Sintayong ini sebetulnya peduli juga dengan sepak bola kita. Karena dia pilih pelatih lokal, bahkan yang gue dapat informasi ketika ada turnamen dia biasa meminta pelatih lokal lainnya untuk magang. Gak apa-apa, ikut aja belajar. Nah ini yang gue harapin, jadi pelatih-pelatih lokal kita juga, dan dia sudah mengatakan kan dia akan memakai lebih banyak personel lokal. Jadi mungkin yang dia sama 2 pelatih lainnya, nah mungkin ada sisa 5-6 orang lagi lokal. Nah gitu dong, baru udah itu menetap di sini, bawa keluarga, ya kan? Ini udah kelihatan orang yang komit. Orang yang komit, lu hajar di sosmed, lu gak fair. Enggak, gue ngomong apa adanya. Iya betul. Lu hajar sekarang nih, baru main 2 match, lu hajar, lu troll dia, lu naik, oh lu gak bener kalau gitu, lu bukan supporter. Ya kan, lu artinya lu provokator. Kalau menurut gue ya, baru 1-2 match, nanti main di FIFA Match Series, mungkin mainnya masih belum bagus, itu menurut gue masih wajar bagi pelatih baru.
Tapi kalau udah 1 tahun mainnya gak bagus, nah itu gue yang keluar nanti. Oke, keluar nih Macan. Itu nanti. Kita tunggu dulu. Ya kan? setahun, Kita tunggu. ya kan. Kan enggak, kalau gue menilai dia butuh 3 tahun untuk mematangkan, tapi seharusnya dalam setahun sudah ada perubahan. Dari permainan segala. Iya, kita lihat permainan dong. Iya kan sekarang banyak yang mengatakan Shin Taeyong 0 trofi. Apakah prestasi itu selalu dikaitkan dengan trofi? Enggak juga. Prestasi John Herdman itu membawa Kanada ke World Cup, itu prestasi yang lebih daripada trofi. Dia kan memecahkan kebuntuan 36 tahun. Nah, kita harapkan dia juga buat prestasi seperti itu. Mungkin lolos ke perempat final Piala Asia, maybe bisa dapat juara AFF, maybe World Cup kan. Itu udah prestasi juga bagi dia. Jadi yang gue harapin netizen kita juga harus paham, jangan nanti kejar trofi juga. Perubahan apa yang bisa dilakukan bagi Indonesia yang masih termasuk negara berkembang dalam sepak bola? Kecuali di sosmed, kita udah paling hebat. Oke, tentu. Follower melonjak kalau ada Wah, ngeri bos. Kalau kita ngomongin bola di sosmed udah yang paling ahli, termasuk gue juga. Tapi gue kan punya data dan fakta, ya kan nggak asbun. Iya. Kevin Dix aja followernya tuh lebih besar Kevin Dix daripada Macan Gladbach. Nah gila kan itu kan. Gila. Kita sosmed udah rajanya kita. Makanya itu ketika ada nanya Indonesia juara di sosmed. Itu kan sebenarnya king of sosmed ya. King of sosmed itu. Oke, Bang Binder, ini terakhir kita ngomong semua. What if? Nah, ini what if ini. What if jika Bung Binder diminta Apa John tuh? Herdman jadi asisten atau tim analisis John Herdman? Apa yang bakal Bung Binder suguhkan kepada John Herdman? Jika diminta jadi tim analis. Kalau gue ngelihat dari analisis gue terhadap permainan timnas kita, walaupun kita mungkin kita gak sadar bahwa sebetulnya lini tengah kita tuh gak kreatif. Menarik. Lini tengah kita itu gak kreatif. Kita kekurangan pemain seperti Tom Hay. We only have one Tom Hay. Only Tom Hay. We only have one. Kita perlu berapa? Kita perlu 2 lagi seperti dia. Itu yang gue akan sarankan, cari pemain yang kreatif itu di tengah. Memang selalu menjadi kesulitan untuk skor. Tapi seberapa banyak kesempatan yang timnas kita punya untuk skor melawan tim-tim yang kuat? Gak banyak. Kenapa? Kreativitas kita itu yang memang belum kuat di tengah. Tim-tim di Asia yang memang bagus, tengah mereka bos kuat. Jadi kalau depan deadlock, dari tengah nih bisa ada opsi untuk cetak gol. Itu kalau menurut gue itu yang dia harus cari. Itu magic circle lah di bola. Defense kita udah kuat. Mau siapa lagi di defense udah paling kuat kita. Depan kita masih bisa lah di kotak-katik dengan Ole, dengan mungkin Miliano main striker palsu. Sebetulnya gue terkesan dengan Zilstra loh. Oh iya? Oke juga itu Zilstra. Termasuk di Cuman U23 masih muda kemarin. dia. Kalau 23 dia gak dapat bola mas. Oh, urusannya itu ya. Taktikal ya. Gimana? Iya. Apa itu? Ya kan permainan dari timnas Apa U23. itu permainan? Iya, gimana? Crossing nggak bener mainnya, crossing aja kan kacau juga itu. Masih lebih bagus U17 lah, walaupun U17 memang nggak lolos fase grup. Secara struktur organisasi permainan tuh U17 kita lebih bagus dengan Nova. Sekarang kita lihat di U20. Jadi gue ngelihat di tengah ini kita kekurangan kreativitas ini. Cuman ya dengan pelatih seperti John Herdman, seharusnya dia sudah tahu hal seperti ini, karena dia kan pasti udah analisis ini sebelum menerima tantangan ini. Bahkan banyak udah katakan, wah hati-hati lo latih Indonesia, bahaya ini. Iya, hati-hatinya gini, lo mungkin salah pilih pemainnya udah dihabisin lo di sana, ya kan? Nah gitu, memang kita kan kritis sekali kita. Iya. Dan it's okay kalau kita kritis, karena juga siapapun itu pelatih kayak pemain kayak perlu juga kritikan-kritikan dari kita. Walaupun mungkin mereka di depan aja ngomong gak masalah, mungkin juga mereka gak suka, tapi mereka perlu kritikan itu. Jangan pelatih pemain gue aja karena gak suka dikritik. Iya kan? Tapi gue harus terima. Seperti yang gue bilang, gue harus dewasa, gue harus terima. Oh memang kritikan udah. Lu kritik, gue laporin polisi, kan gila. Gak mungkin lah, ya kan istilahnya kan gitu. Ya kan ini istilahnya. Ya kan ngapain, namanya kritikan itu bagian dari pekerjaan kita. Karena dulu waktu gue kerja sama orang lain, gue beberapa kali tuh sering dimarahin, akhirnya gue kesel. Gue nanya lah ke almarhum nyokap, mah nih, gue udah capek nih, gue kerja gue dimarahin terus. Dia bilang ya gaji lu kan juga, lu dibayar gaji kan bagian untuk lu menerima makian ini. Ya lu harus terima. Dia bilang ini
dalam proses untuk mental lo kuat. Dan betul. Jadi kita kuat mental kita. Tapi memang gue juga dimarahin karena memang gue salah. Ada kesalahan yang gue lakukan gitu. Jadi gue harus menerima itu. Nah, jadi kalau ada pelatih dan pemain melakukan kesalahan, kita kritisi, bukan makian. Itu kan di kerjaan gue. Kalian jangan ikutin. Ya kan? Itu waktu gue masih muda. Tapi itu membentuk mental gue. Jadi waktu gue kerja sama orang berapa tahun tuh 11 tahun, itu membentuk mental gue. Jadi gue sekarang di sosmed mau dihajar mau diapa ya silakan aja lo tuh. Gue gak kenal juga kan siapa, kecuali gue kenal, gue cari di mana lo sekarang. Gue ketemuin kan gitu. Tapi kalau gue dimaki di apa sama orang gak kenal ya silakan. Tapi itu memang harus kita terima. Bahaya nih tahu nomor gue lagi. Oke, kita langsung masuk ke bola dunia ya. Oke, ini menarik nih. Kita ngomong soal bola dunia. Oke, ini kan gue tuh ada suka banget satu pemain ini, namanya Xabi Alonso yang jadi pelatih kan. Iya. Suka lah. Di Leverkusen juga gue suka banget cara main Leverkusen sampai unbeaten gitu ya. Iya, sampai unbeaten itu kan luar biasa. Gila itu. Tapi di sebuah tim bernama Real Madrid ya, si klub bintang ini dia pecat coy. Nah, dia pecat Dipecat apa mengundurkan diri sih? katanya sih dipecat, tapi kan dia officialnya kan mengundurkan diri lah, kira-kira gitu lah. Tapi gue sih yakin dipecat karena sebelumnya kan dia berantem. Menurutmu bener gimana? Kalau gue kaget dia dipecat atau mengundurkan diri. Gue gak menyangka. Tapi gue dari awal memang sudah kritisi dengan Xabi menjadi pelatih dari Madrid. Itu di mana-mana gue sudah katakan. Dan mungkin gue gak tahu, mungkin gue salah satu fan Madrid yang berada di sosmed yang punya channel YouTube yang tidak membuat konten pada saat Xabi ditunjuk sebagai pelatih. Cari aja konten yang gue. Karena menurut gue gak yakin dengan Xabi ini bisa membawa trofi. Because Madrid is all about trophy. Itu Madrid. Lu suka gak suka dengan Florentino Perez ya lu harus ada juaranya. Itu, dan gue gak yakin dengan Xabi karena sebelumnya walaupun dia sukses di Jerman, lu gak bisa bandingin Jerman dengan La Liga, walaupun La Liga itu ya rival utamanya Madrid adalah Barca dan Atletico lah. Tapi tetap kan ya Florentino Perez mau juga dia menjadi juara di La Liga, juara champion kalau bisa salah satu lah, atau Copa del Rey. Dia sebelumnya membawa Leverkusen ke final Europa League aja yang timnya tuh bagus banget, gagal dia lawan Atlanta. Kalah berapa lupa gue, 3-0 atau 2-0. Kebetulan pada saat itu gue yang siaran di TV. Dan dalam hati gue, kan dia pada saat itu udah dirumorkan ke Madrid. Dalam hati gue, jangan dulu deh nih orang ke Madrid. Belum. Dia perlu dulu belajar untuk membentuk mental. Tactical top. Tapi lagi-lagi sebenarnya tadi kita bahas soal John Herdman. Nah ini tadi dia baru punya social media account kan. Nah nanti kita lihat gimana kuatnya dia menerima nih. Dari netizen plus 62 yang budiman dan bijak lah. Gue selalu mengatakannya seperti itu. Jadi dia sepertinya mental dia ini yang kurang sebagai pelatih karena terlalu cepat dia dapat pekerjaan Madrid ini. Ya termasuk berantem sama, iya terakhir kan dia kan minta guard of honor ya untuk Arsenal dan ditolak kan. Kelihatan kalau video di viral kan kelihatan tuh Mbappe dan CS itu kan kayak gitu. Iya itu. Jadi menurut gue dia belum siap untuk masuk. Sorry, tadi kita belum bahas soal John Herdman. Salah satu tugas utama John Herdman itu harus pegang ruang ganti. Itu. Nah, Xabi tidak bisa pegang ruang ganti. Ini problem dia. Taktik top, ruang ganti dia gak bisa pegang. Keluar juga dia akhirnya. Nah, John Herdman tuh tugas utamanya tuh harus pegang ruang ganti. Dan dia lakukan itu di Kanada. Jadi Kanada itu dulu ada 2 kubu. Yang senior, yang muda nih gak akuran lah. Yang muda mau mainnya begini, yang senior mau mainnya begini. Senior menganggap muda lu gak ada apa-apa lah. Muda menganggap lu udah lewat waktu lu. Tapi disatukan bos sama dia. Dengan konsep dia. Nah ini yang kita harapkan nanti dalam timnas. Xabi tidak bisa lakukan itu di Madrid. Don Carlo bisa. Dan dia cari gara-gara dengan pemain bintangnya Vinicius Junior. Lu cari gara-gara sama ikonnya Madrid sekarang ini. Ya tamat lah lu. Iya kan? Pasti kan Florentino Perez pikir gila daripada gue kehilangan Vini Junior. Iya kan? Vini Junior kan ya lu suka gak suka memang dia pemain yang penting bagi Madrid gitu. Maka itu gue ketawa aja ketika banyak netizen yang DM ke gue, "Bung ini Vini harus out." Gue ketawa. Lu gak ngerti kali ya. Maka itu gue kan ada bikin story tuh 2 kata lucu, Vini out. Mana mungkin Vinicius Junior out? Orang dia valuable sekali untuk Madrid.
Oke lah, anggap aja Vinicius Junior out. Pemain sekualitas kayak dia bisa kan lu datengin? Ya kan? Apa lu mau ini si Kunnya, pemain MU lu datengin? Kacau itu, ya kan? Yang sering cedera. Kan nggak ada pemain selevel Vinicius Junior. Masalah Sabi hanya di ruang ganti, bos. Masalahnya itu ya. Dia nggak bisa pegang. Mungkin nih saatnya mereka pikir nih daripada kacau nih tim, ya udahlah. Ini antara dia dipecat. Tapi yang gue baca di media-media luar dipecat dia, mas. Iya, iya. Dipecat dia. Dipecat. Dan memang sebelumnya dia udah begitu kan. Lu gak menang match ini dipecat, isunya. Selalu gitu. Jadi tekanan untuk dia tuh udah berat banget. Dia gak bisa. Kayaknya. Ini kan gue hanya asumsi kayaknya dia gak bisa handle. Nah kalau tipe-tipe pelatih kayak Sabi itu cocok. Ya untuk Madrid tentunya udah gak cocok ya. Karena kan Madrid apa-apa hitungannya Prestasi lah. Prestasi. Trofi. Kita jangan ngomong prestasi. Kan prestasi gak harus trofi. Iya. Tapi kalau misalnya Sabi di klub-klub kayak Liverpool gitu, apakah cocok lu? Ya lebih hancur lah pasti. Lu hancur? Iya lah pastilah. Liverpool sekarang udah gak mau. Nomor 2 Liverpool maunya juara, mas. Sejak Jurgen Klopp merubah tim ini. Maka itu sekarang Arne Slot aja yang kemarin lagi kalah-kalahnya udah digoyang dia. Iya kan? Iya. Arne Slot udah bilang akan dipecat, sampai kemarin ada lagi keluar kan isunya dia akan dipecat nih kalau Evan gak lolos. Ada lagi, mas. Sekarang dia punya ujiannya nanti lawan Arsenal. Gak boleh kalah Liverpool. Nah kita tunggu. Dia aja udah digoyang sekarang Arne Slot. Itu jadi Liverpool sekarang udah beda, gak seperti Liverpool yang dulu yang ngejar MU itu gak bisa. MU dikejar Nah, sekarang MU gak bisa ngejar. Dulu MU yang dikejar kan dengan Sir Alex. Liverpool sering kalah kan di kandang mereka sendiri. Iya. Yang pada saat itu Liverpool Spice Boys tuh. Iya kan? Oh, main di kandang Liverpool kalah. Dan dulu gue kan memang gak suka MU. Kakak gue satu suka MU. Kakak gue satu lagi Liverpool. Jadi kita kan 3 kakak beradik. Jadi waktu kita nonton itu Premier League, gue inget dulu pernah main 5:30 sore, inget gak? Iya. Premier League. Oh wow. Ada match Liverpool MU itu mainnya jam begitu. Jadi kita bertiga nonton. Gue pengennya MU ini kalah karena tuh Spice Boys-nya lagi gila cara mainnya, Roy Evans ya kalau nggak salah. Kakak gue satu Liverpool maunya juga sama, MU kalah. Yang satu lagi ini maunya MU menang dan dia tuh selalu menang. Karena MU-nya tuh lagi menang-menang lawan Liverpool kan. Iya. Tapi sekarang kan ya itu kebalik kan. Nah jadi Liverpool pun sekarang standarnya udah tinggi. Feeling gue Liverpool juga enggak. Nah dia perlu klub seperti di Jerman ya, terus mungkin di Inggris mungkin bukan klub yang mengincar juara gitu. Mungkin Newcastle, Chelsea, kayak gitu-gitu mas. Iya. Kalau menurut gue ya Chelsea. Kalau ke Bundesliga kayaknya dia gak kembali lah. Ya kan mungkin Itali nanti. Itali juga bisa lah. Karena dia kan tactical base, organisasi permainan. Mainnya harus mementingkan ini. Para pemain Madrid nggak mau. Para pemain Madrid tuh maunya gue dapat bola, gue passing ke depan, kasih Vinicius atau Mbappe atau Rodrigo, bikin peluang, cetak gol, hore kita menang. Udah gitu aja. Gak usah minta-minta gue main-main begini karena mereka main dengan Ancelotti dengan Zidane tuh seperti itu. Kalau Sabi ke MU, Bisa aja ke MU. Jangan dong. gimana anak Bukan. nggak mau? Bisa aja. Tapi kan seperti yang kita tahu MU kan sekarang mengincar salah satu mantan pemain, Carrick kalau nggak salah. Dia maunya mantan pemain. Caretaker. Iya, mungkin jadi kalau mau dia pecat kompensasinya rendah kali. Ini kan MU ini kan menurut gue ini kan contoh manajemen yang bodoh ini manajemen MU. Oh gitu. Iya dong. Dia pecat Ten Hag yang dia perpanjang kontrak Ten Hag yang seharusnya pada saat itu dia pecat. Iya. Tapi karena Ten Hag menang Piala FA, betul ya, atas Manchester City diperpanjang. Terus dia pecat Ten Hag karena Ten Hag itu udah gak layak sebenarnya. Ya kan? Terus dia ambil Amorim yang dikasih long term plan yang didukung, yang sekarang bawa MU berada di atas, bukan seperti Ten Hag yang berada di bawah, dipecat juga. Kan lu yang ngerusak klub lu sendiri gitu istilahnya kan. Walaupun Amorim ngomong yang istilahnya dalam tanda kutip menyerang, yang sebetulnya gak beretika. Ya kan artinya mereka mungkin sebelumnya juga sudah friksi satu sama lainnya. Nah itu yang menurut gue yang membuat dia dipecat. Tapi ya kalau gue ngelihat dibandingin Amorim sama Ten Hag, walaupun Amorim belum ada trofi, tapi gue ngelihat perubahan yang coba dilakukan Amorim itu lebih drastis sih. Jadi memang gak gampang bagi para pemain. Dan gue ngelihat konsepnya tuh kelihatan banget, main menyerang, cuman sayang defense-nya memang masih lemah. Jadi gue pikir Liverpool enggak. MU maybe, tapi MU kayaknya dengan Amorim dipecat mungkin Sabi juga pikir
Nggak mau lah ya. Gue justru mungkin kalau tadinya dipecat lebih awal mungkin ke Chelsea tuh. Cakep tuh. Kalau dia ke Chelsea tuh pemain-pemain muda kan yang gampang tuh dia kontrol tuh. Nah gitu, MU bisa gak dia kontrol Bruno tuh? Bruno kan baperan juga tuh orangnya. Nah, Liga Inggris berarti menurut Bung Binder emang musimnya Arsenal ya? Gue berharap musimnya Arsenal. Berharap ini beda nih. Kalau berharap ini beda nih dengan Bung Binder biasanya. dengan Itu jangan hati nih. Berharap. Karena gue kan fan Arsenal dari tahun 90. Jadi gue ngikutin Arsenal dari cara mainnya boring sampai cara mainnya cantik dengan Wenger sampai cara mainnya sempat hancur dengan siapa Emery. Sebenarnya dengan Emery itu mainnya gak bagus lah. Tapi dia memang gak dikasih kesempatan lama kan. Good evening ini. Iya. Dan kemudian dengan Arteta perlahan-lahan dan gue pernah mengatakan ya walaupun Arteta baru kasih 1 trofi Piala FA ya kalau nggak salah ya waktu awal. Tapi gue ngeliat Arteta ini lebih baik daripada beberapa pelatih MU. MU gonta-ganti pelatih. Bener kan? MU gonta-ganti pelatih. Arsenal pelatihnya masih sama. Sudah berapa pelatih MU yang dipecat sejak Arteta menjadi pelatih? Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag, dan Ruben Amorim. 3 bos. Terus mereka sempat ada Ruud van Nistelrooy, sempat ada siapa tuh? Sebelum Ole siapa yang dipecat pelatihnya? Yang Ole jadi caretaker. Nah itu kan udah Arteta itu. Ex Everton itu loh. Bukan dong, bukan Moyes. Moyes dulu ya. Lupa gue siapa itu. Jadi itu udah Arteta itu. Jadi berapa pelatih itu yang dipecat MU? Total 12 itu. Bukan, sejak Arteta menjadi pelatih kan ada berapa banyak yang pelatih MU. Artetanya baru 5 tahun. Nah, Artetanya masih pelatih Arsenal. Walaupun gak bawa juara tapi kan kelihatan bersaing, ada perubahan, rekrutmennya juga bagus kan. MU lu harapin apa pemain seperti Dorgu, siapa Kunia, Buemo, apa itu gak cocok main di MU. Itu cocoknya main di Brentford. Bukan selevel tim MU lah harusnya ya. Bukan selevel permainan MU. Itu. Jadi Amorim juga ya walaupun mungkin itu yang dedikasi pemain-pemainnya. Ole itu kan sempat mau ambil Haaland salah satunya. Iya. Bellingham. Gak disetujuin. Ya ini udah gak benar memang manajemen MU. Ya kasihannya Amorim sih menurut gue. Tapi Amorim happy kelihatan. Habis dipecat. Happy. Kelihatannya dia gak ada masalah gitu. Kalau kayak terlepas dari beban dunia gitu ya. Dan gak ada podcast juga. Aman kan? Aman kan gak ada apa-apa. Dia santai aja terima kompensasi. Ciao lah liburan. Iya benar. Iya, nah, kan? terakhir nih, ngomongin masing-masing ngomong soal Liga Inggris. Ini soal jadi juara, pertanyaan dibalik. Ini City kan selalu ya, City adalah City, dan Pep adalah Pep. Ini bisa jadi nikung di akhir gak Arsenal? Ini kan ngomong soal Arsenal, tahunnya Arsenal, tapi masih ada City yang dianggap the one and only pesaing. Liverpool kan Kemungkinan itu tetap ada. Ini tergantung juga kepada Arteta. Jadi jangan overthinking. Karena di beberapa match Arteta itu overthinking. Bisa pasang pemain yang gak beda-beda lah dia. Jadi kalau dia gak overthinking ini aman. Tapi gue ngelihat dengan kedalaman squad Arsenal sekarang sudah oke lah. Sudah oke dia. Dia banyak pilihan. Bahkan kemarin Piala FA kan main pemain-pemain yang beda semua dia turunin kan. Sampai Gapsus, Havertz dimainin. Dikasih chance enak pemain-pemain lain istirahat. Kalau enggak kan kasihan juga pemain seperti Saka harus main terus. Odegaard harus main terus. Jadi ini kedalaman squad Arsenal. Tapi kemungkinan City itu masih ada. Dan gue sepakat dengan Mas Dedik. City. Pep is Pep. Jangan remehkan dia. Kenapa City slow start? Karena City juga banyak perubahan. Pep udah mengatakan kita lagi dalam masa transisi di awal musim. Jadi ya akan ada turbulensi seperti itu sampai dia pakai parkir bus kan. Sekali ditanya dia bilang ya gue lakukan itu sekali dalam 1 tahun kok kalian udah teriak-teriak ya kan dia bilang ke media. Itu Pep Guardiola menang besar ya berapa? 10-1. Gila kan? Iya. Nah, berarti tetap yakin lah ya bahwa ini musimnya Arsenal dan Arsenal. Gue berharap. Bukan yakin. Berharap sama yakin beda. Berharap. Oke. Dan gue berharap juga John Herdman ini sukses. Wah. Iya dong. Iya. Gue akan mendukung dia, bos. Yes. Iya kan? Begini. Gue bukan tipe orang yang akan terjebak ke masa lalu. Gue bukan tipe orang seperti itu. Masa lalu biarkan masa lalu. Udah sekarang kita lihat ke depan dengan cara pemilihan pelatih yang menurut gue dilakukan dengan cara yang baik.
tidak terburu-buru. Dan kali ini juga kita lihat Ketua BTN juga terlibat, Dirtek juga terlibat. Ya artinya secara organisasi ya ini bagus lah ya kan apa yang PSSI lakukan ya kan. Gue harus fair mengatakan pada saat gue perlu kritik gue kritik, pada saat gue perlu apresiasi gue perlu apresiasi. Kita harus seimbang lah. Jadi ini sudah oke dan kita harapkan hasilnya pun oke. Kita harapkan hasilnya pun oke karena gue pengen sekali tuh lihat timnas kita tuh main bukan menang ya, pokoknya gue lihat timnas main jujur nih sumpah itu beda rasanya dengan gue lihat Arsenal main yang gue dukung, Madrid main yang gue dukung. Sumpah lain banget. Timnas main itu darah gue naik bos. Karena adrenalinnya tuh beda. Maka itu gue kadang-kadang bilang gue gak mau siaran timnas. Gol! Gue akan teriak kayak orang gila. Banting meja. Ada kan sekalian gue lempar kursi itu ada Asian Game. Lagi viral juga. Memang itu adrenalin gue tuh akan tinggi. Beda gue nonton. Jadi gue pengen sekali. Apalagi timnas kita kemarin FIFA Matchday gak main. Sekarang ini kan mau main, maka itu gue selalu ngomong, ayo kita bersatu. Cuman kan kalau gue ngomong begini nih, gue ngomong, gue pilihnya ITST, gue maunya kita semua bersatu, gue maunya timnas maju, wah lu buzzer ET. Gak fair dong. Gak fair dong. Gue maunya maju kok sepak bola kita. Iya kan, kenapa kalau gue punya sudut pandang yang berbeda, terus gue nih harus dianggap pro ke sebuah pihak, kan enggak juga. Ya kan, kalian ya khususnya Mas Indro lah yang udah kenal gue udah tahu gue orangnya kayak apa, iya kan? Gue gak begitu. Cuman di saat gue minta bersatu untuk apa? Untuk kebaikan sepak bola Indonesia. Sekarang kita tunggu PSSI seperti apa, ya kan? Dan kita harapkan pekerjaannya semakin baik. Gak ada dualisme, gak ada apa. Karena gue salah satu yang merasakan dualisme itu, yang ketika gue harus siaran kompetisi yang tidak resmi, akhirnya gue mundur dari siaran itu. Nah ini sekarang gue ngomong di sini, di platform lain juga udah gue ngomong, gue mundur karena gue gak suka. Kenapa gue harus siaran kompetisi yang tidak resmi? Gue mundur pada saat itu, gue gak siaran akhirnya, liga itu. IPL gue gak suka, gak IPL gitu, ISL. Oh iya. Yang IPL udah resminya pada saat itu. Dulu kan awalnya IPL yang gak resmi, ISL-nya resmi. Terus kebalik, IPL yang resmi, ISL-nya gak resmi. Kebetulan gue siaran ISL, gue mundur mas. Potensi gue dapet duit tuh lebih besar gue siaran pada saat itu karena seminggu tuh siaran banyak. Karena gue ngerasa secara hati nurani gue gak enak. Ini gue gak bohong sama sekali. Gue sampai waktu gue pindah ke TV lain, executive producernya ngomong lu gak salah mau pindah. Lu lebih dapat uang di sana loh. Tapi hati nurani gue sumpah demi Tuhan, gue gak suka. This is not legal. Ini gak resmi gitu. Ini bukan liga yang resmi. Kenapa gue harus siaran ini? Ya yang lain mau siaran itu hak mereka. Ya kan bukan berarti gue orang suci, enggak, gue juga banyak dosa. Namanya manusia kan banyak kesalahan juga. Tapi gue ngerasa, wah enggak gue nggak mau ah. Sampai IP-nya bilang, wah di sini ya lu siaran cuma sebulan 2 kali 3 kali, ya nggak apa-apa. Kan gue ada kerjaan lain juga, iya kan? Artinya ya stok beras masih aman. Ah itu paling penting dulu bos. Jadi gue pada saat itu pun gue lihat situasi seperti itu, nggak mau. Nah gue harapkan jangan ada hal-hal seperti itu lagi, jangan ada lagi. Maka itu gue kemarin bilang ya ITST dulu, jalan aja dulu. Karena itu mekanisme internal. Nanti 2027 seperti apa, biarkan mereka lakukan itu. Karena kita kan nggak bisa milih siapa-siapa, ya kan? Dan kita harapkan kondusif aja. Apa yang sudah lakukan, apa kesalahan yang dilakukan sebelumnya ya udah. Anggap aja itu sebuah pelajaran. Ya kan? Sekarang ketika kita lihat prosedurnya sudah oke, caranya sudah enak, kita kan enak semua. Ya kan? Dan sekarang kita lihat pencitraan itu dengan pelatih baru itu sangat rendah. Sangat rendah. Karena memang pelatih itu harus begitu, harus low profile. Memang itu pelatih. Shin Tae-yong apa? Pencitraannya waktu dia datang nggak ada, biasa aja, sign kontrak, perkenalan, pakai jersey, selesai kerja. Nggak ada glorifikasi ya? Nggak ada peci lah. Kalau glorifikasi fans MU yang biasa nyanyi. Glory MU. Tapi gak tau kapan lagi akan glorinya itu. Tapi itu terserah mereka. Jadi itu mas, gue pengennya segala sesuatunya kondusif biar gue bisa nonton timnas lagi. Gue happy, gue nonton sama anak sama istri gue. Dan kita semua tuh teriak-teriak di rumah. Kalau timnas main, itu yang gue gak bisa dapet di aktivitas gue lainnya. Kalau jadi penyiar pas. Gue biasanya gak mau siaran timnas. Gak, gue kan nonton di rumah dengan anak bini gue. Karena kenapa? Kebawa gue. Takutnya nanti kita kebawa kan gak fair kan, kita siaran pertandingan kan harus
imbang, tapi namanya gimana ya? Gue cinta banget dengan timnas. Iya. Ya kalau terima lagi dikirim ke kita nggak apa-apa lah ya. Oke. Terima kasih. Oke, siap. Bung Oke, Binder. thank you. Oke. Menarik sekali, kita dukung John Hetman, apapun yang terjadi kita tunggu setelah setahun baru kita petisi bareng-bareng. Ya. Nanti panggil gue lagi. Yo, tentunya. Oke. Sekali lagi terima kasih teman-teman dan terima kasih juga sekali Ya, untuk sama-sama. Bung Binder. Selamat tahun baru. Thank you. Semoga 2026 ini kita semakin mantap. Iya, tapi ini kenapa gak ada yang ikon Madridnya ini? Kenapa adanya nickname? Nih dari terakhir gue datang masih ini nih, masih Barcelona. Ini siapa nih? Lamine Yamal. Lamine iya. Yamal. Lah salahnya kemana salah? Salahnya hilang. Nah, itu cukup. Terima kasih teman-teman dan tetap bersama saya Derik Prianto dan Indra yang bukan warkop. dan tentu saja tetap jangan lupa teman-teman subscribe di channel Ruang Publik gitu ya, karena di situ ada kami di Ruang Bola. Dan tentu saja nyalakan hype ya teman-teman biar kami tetap bisa bikin konten dan ngobrol banyak hal tentang sepak bola dunia, Indonesia dan luar sana. Sekali lagi terima kasih teman-teman, jangan sampai jumpa.